Oke, sudah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan kali ini dalam agenda aksi nyata diskriminasi pendidikan guru budaya positif, ya ternyata materi sama dengan kawan-kawan yang lain. Terkait materi yang kami sampaikan terkait dengan budaya positif akan kami lanjutkan dan akan kami jelaskan sedikit demi sedikit. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah setia hadir dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan semua yang kami sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat buat kita semuanya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan apa itu budaya positif. Oke. Ya, balik kepada tujuan dulu. Tujuan dihadapkannya budaya positif kami mewujudkan kepada murid budaya terciptanya disiplin positif, kemudian terwujudnya suasana yang nyaman di kelas, lalu menciptakan budaya positif. Kemudian kalau beda misalnya dengan sampai oleh Pak Yuyu, ya konsep inti budaya positif mungkin ada beberapa hal yang mungkin tidak terdapat dalam slide penting. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ya, yang pertama mungkin saya sebelum kita lanjut ke materi akan saya sampaikan dulu terkait masalah filosofi Ki-Hadir yang saya betul-betul yang saya pahami dan saya tanamkan. Yang pertama adalah kodrat alam, kemudian ada kodrat zaman. Artinya kodrat alam ini terkait dengan kondisi geografis peserta didik kita atau murid kita, yang tentunya setiap letak atau tempat tinggal siswa kita tentunya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah kodrat zaman. Nah, pada saat sekarang mungkin kita sudah pahami kodrat zaman. Tentunya zaman sekarang tidak seperti zaman dahulu. Siswa diberikan buku terus membaca, dan sekarang mungkin tidak seperti itu. Siswa diberikan buku sekarang mungkin banyak hal yang dilakukan. Antara lain adalah pemain gadget segala macam. Oke, lanjut. Nah, yang mungkin kita bahas pada kali ini adalah apa yang bermakna atau disiplin positif ini. Budaya positif berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi impresif dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia tentunya yang pertama adalah bertahan hidup. Ya, tentunya semuanya ini adalah kebutuhan dasar. Dalam bahasa lain, bertahan hidup terus survive. Artinya dimanapun kita berada, kita perlu yang namanya bertahan hidup. Kemudian kedua, butuhnya kasih sayang.
kemudian adanya penguasaan, lanjut kebebasan dan kesenangan. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Tentunya ini yang dimiliki oleh setiap murid kita, siswa-siswa kita, bukan hanya murid, guru pun memiliki 5 dasar kebutuhan ini, ya kan? Kemudian kemudian di sini terdapat ada 5 posisi kontrol dulu tadi terhadap murid. Sekarang ada 5 posisi kontrol terhadap guru. Yang pertama adalah penghukum, kemudian membuat masalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer. Dari kelima posisi ini, ya mungkin salah satunya atau 2 di antaranya sudah kita miliki dan sudah kita jalankan. Pertama, mungkin sebagai contoh, ketika kita menghukum seorang, misalkan siswa kita sedang dalam pelajaran mata pelajaran kita, sedangkan kita sedang mengajar, sedangkan murid yang kita ajar itu asik bermain dengan menggunakan pulpen dan segala macam. Itu salah satu perilaku siswa di kelas. Nah, ketika saat itu kita melihat kondisi seperti itu, lalu kita menyuruhnya maju ke depan dan kita memberikan hukuman. Nah, itu salah satu bentuk penghukuman kepada siswa itu 5 posisi kontrol. Kemudian membuat rasa bersalah. Nah, siswa itu di mental siswa itu dibuat seperti dia paling bersalah. Misalkan dalam kondisi di antara teman-temannya, misalkan siswanya, salah satu siswa membuat onar, lalu kita panggil siswa tersebut, kita hukum di depan. Nah, itu adalah salah satu dia membuat rasa bersalah karena membuat melakukan satu hal, jadi kita panggil di depan. Kemudian teman. Nah, teman artinya kita selaku teman menanyakan berbagai masalah segala macam, dan teman, ya baik di kelas maupun di luar kelas. Kemudian memantau, ya artinya kalau memantau kita hanya melakukan siswa itu dari jauh, melihat kondisi dan memantau dari segi kelakuan, kata dan segala macam. Nah, kemudian posisi kelima adalah manajer. Manajer kita yang artinya menentukan segala sesuatunya. Kita menaginya, misalkan tugas segala macam yang disampaikan ke siswa, kita bimbing betul dan kita arahkan sampai tugas itu benar-benar selesai. Nah, itu yang dimaksud dengan posisi manajer. Kemudian lalu ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Nah, langsung saja yang saya sampaikan. Nah, ketika kita menyampaikan sesuatu keyakinan kelas, artinya kita membuat kesepakatan dengan murid-murid kita. Ya, tentunya ada beberapa kita tawarkan terlebih dahulu berbagai. Kadang saya masih bertanya, pertama sama guru cewek di guru cowok itu sering, sama Miss Askia sering itu saya bertanya. Nah, sekarang ini bagaimana? Buktinya bikin kamera gitu ya, masih bingung saya. Itu masih jadi perlu ditingkatkan gitu, masih ada pelatihan gitu, masih perlu lagi. Oke, kita mampu nanti akan kita salurkan aspirasinya kepada kalau mereka sudah istilahnya berkata A,
biasanya kalau kita ingin berubah ke B, kalau tanpanya mereka nanti usaha kita tidak akan berhasil. Jadi intinya bahwa masa depan mereka bukan tergantung dari guru orang lain atau siapa, tapi tergantung pada niat diri dari diri mereka. Dari penjelasan Bapak tadi berkaitan dengan filosofi yang terdewan bahwa kita tidak bisa menjadikan anak kita. Kita tidak bisa menulis menggambar mereka menjadi yang lain. Ya, betul, tepat sekali ya Bapak berkaitan dengan filosofi dari bahwa pendidikan yang terdewan. Kalau mereka sudah istilahnya berkata A, biasanya kalau kita ingin berubah ke B, kalau tanpanya mereka nanti usaha kita tidak akan berhasil. Jadi intinya bahwa masa depan mereka bukan tergantung dari guru orang lain atau siapa, tapi tergantung pada niat diri dari diri mereka. Dari penjelasan Bapak tadi berkaitan dengan filosofi yang terdewan bahwa kita tidak bisa menjadikan anak kita. Kita tidak bisa menulis menggambar mereka menjadi yang lain. Ya, betul, tepat sekali ya Bapak berkaitan dengan filosofi dari bahwa pendidikan yang terdewan. Dia ngomong belum ya? Oh, minta bidik harus kita organisme ini yang untuk memberikan pelayanan yang baik kepada peserta didik. pelayanan yang seperti apa? Pembelajaran Pembelajaran yang lebih menarik ya, membuat siswa membuat suasana pembelajaran yang menyenangkan, biar siswa yang bosan.
Asik. Mau tinggal dulu.
dinamakan dengan kesepakatan. Kesepakatan selama kegiatan atau selama di kelas. Oke, kalau kita sepakati, yang pertama harus kita sepakati dulu peserta. Halo. Kesepakatan yang pertama, peserta itu hadir tepat waktu. Ya, ketika kita umumkan jadwalnya jam 9, maka jam 9 kita udah berada di tempat. Sepakat? Sepakat? Oke, begitu dengan materi-materi yang lain nanti ketika waktunya udah ditentukan, disuruh kumpul, maka gunakan kesepakatan kita bersama. Jadi sepakat ya, berkumpul tepat waktu. Sepakat? Oke. Kedua, menjaga kebersihan dan keamanan. Sepakat? Sepakat? Oke. Nanti ketika ada kalau ketemu sampah, silakan sampahnya dibuang. Oke? Lanjut seterusnya, berpakaian serta berpenampilan menarik walaupun tidak menggunakan pakaian pramuka lengkap. Pakaiannya harus rapi. Sepakat? Oke. Walaupun bajunya tidak sama, tetap sepakat ya. Oke. Lanjut. Kesepakatan selanjutnya, bertutur kata dan bersikap baik dan ramah. Sepakat? Mau menyampaikan misalkan ada tugas. Berarti kalau ada tugas atau ada perintah yang lain dari kakak pembina atau yang lain, boleh nanti tepat waktu dalam menyampaikan tugas. Bisa? Siap. Bisa? Bisa? Nyanyi-nyanyi, mau semangat. Bisa? Oke. Atau menjawab. Aktif bertanya atau menjawab. Setuju? 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 Oke. Kalau misalkan ada pertanyaan, langsung angkat tangan. Atau kalau diminta untuk menjawab, silakan diangkat tangan. Sepakat? Oke. Lanjut. Selama kegiatan materi dilarang mengaktifkan HP-nya. Ini bawa HP? Ya. Dilarang mengaktifkan HP. Silent kan aja. Jelas? Sepakat? Oke. Kemudian udahi cukup lah ya. Kakak rasa cukup sedikit ya kesepakatan kita pada sebelum materi kita mulai. Boleh kita mulai sekarang? Oke, sebelum kita mulai tepuk boy. Bang semangat, sekali lagi tepuk boy.
Noalvira, tadi Bapak dengar dari laporan ketua kelas, katanya kamu bertengkar dengan kamu ya? Iya Pak. Apa yang kamu lakukan tadi? Saya marah Pak. Saya mengaku tangannya. Nah, apa kamu melakukan ini? Dia mengolok-olok saya dan mengolok-olok saya Pak. Wajar sih kalau kamu marah ya kan? Karena mengolok-olok orang tua itu hal yang tidak terkunci. Kemudian apakah sesuai dengan keyakinan kelas saya? Tidak Pak. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang mau kamu lakukan? Selain menghormati dan menjaga Pak. Menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting atau tidak? Kalau menurut kamu penting, jadi keyakinan kelas apa yang harus kamu ikut pada saat sedang? Saya harus lebih bersabar Pak. Apakah kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Saya bersedia. Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya dan mengenal anak saya dan tidak mengakui uang saya dan saya akan melaporkannya kepada Gunakan yang tepat ya. Tetap semangat dan sabar selalu ya untuk menahan emosi dan secepat mungkin kalau misalkan dalam situasi seperti ini selalu diajak bicara dengan kata-kata yang baik. Oke, ya. Untuk sekarang saya cukupkan, jadi boleh kembali ke proses. Terima kasih Pak. Ya. Oke. Kata. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alfira. Saya dari kelas 10D. Saya mengaku kesalahan saya bahwa saya bertengkar dan memukul tangan teman saya. Saya meminta maaf dan saya mengucapkan terima kasih atas solusi yang telah diberikan oleh wali kelas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. David dengar dari guru mata pelajaran yang lalu katanya kamu sering tidur di sekolah. Ya Pak. Menurut kamu sudah berapa kali kamu tidur di kelas? Ya tadi. Sering tidur di kelas itu merupakan kesalahan. Ya Pak. David berbuat kesalahan itu manusiawi dan setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Namun kita harus belajar dari kesalahan itu sendiri. Nah, dari kesalahan itu sendiri kita berusaha untuk memperbaikinya. David sering tidur di kelas pasti punya alasan kan? Apa alasan yang membuat David tertidur di kelas? Karena saya sering main game sampai 10 waktu saya tidur. Kamu tahu keyakinan kelas yang kita sepakati ya? Tahu Pak. Kalau saya tidur di kelas pada jam pelajaran, apakah sesuai dengan keyakinan kelas? Iya Pak. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang telah kamu lakukan? Disiplin Pak.
menurut kamu disiplin itu penting atau tidak? Penting Pak. Saya tidak akan mengulangi lagi di kelas Pak, dan saya mohon minta maaf. Betul. Menurut kamu disiplin itu penting atau tidak? Penting Pak. Saya tidak akan mengulangi lagi hidup di kelas Pak, dan bisa menghargai waktu. Betul ya, waktu itu penting dan cara bermanfaat itu. Nah, seperti kita dapat menghargai orang di sekitar dan tidak mengganggu guru saat sedang mengajar. Ya Pak, saya menyesal sudah berkeras. Saya mohon maaf Pak. Yakin sikap baik kamu sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan biar tidak diburu dosa kembali? Saya akan lebih awal dan mengulangi aktivitas di malam hari agar tidak duduk lagi di kelas Pak. Baik, kamu telah menemukan solusi dan saya akan bekerjasama dengan orang tua kamu untuk mengawasi kegiatan di malam hari. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Davin Subandi, saya dari kelas 10D. Kasus saya sering tertidur di kelas. Itu saya telah mendapatkan solusi dari wali kelas 10D karena kasus saya tertidur. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.